Mate. Hai gengs, kembali lagi bersama Aku di Seliramu Review. By the way, apa kabar kalian para pecinta film action? Semoga baik-baik aja ya. Karena kali ini Seliramu akan membahas sebuah film agen rahasia mematikan Rusia yang diperankan seorang wanita seksoi berparas cantik yang bernama Anna. Dia diberikan misi untuk menghabisi para mafia yang merugikan Rusia. Wanita ini sangat pintar di ranjang dan pandai menembak target. Film ini pun berjudul Anna yang dirilis tahun 2018. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya dan kita akan lihat seberapa jitu dan hebat wanita ini. Seperti biasa, jika kalian suka, silahkan subrek aja. Biar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Seliramu yang channelnya selalu membahas film-film keren dan mengerikan dan yang pasti tidak abal-abal. Moskow 1985. Film dimulai dengan diperlihatkannya seorang agen KGB yang sedang menerima telepon. Samarannya terbongkar dan dia diminta datang ke kedutaan. Scene berganti kepada seorang wanita yang ada di bandara. Petugas memintanya KTP dan petugas membawanya. Dia disidang di kantor kedutaan dan kepala menyuruhnya mengirimkan pesan ke anggotanya. Terlihat petugas membuka kardus yang ternyata isinya adalah kepala manusia. Dan film pun baru dimulai. 5 tahun kemudian seseorang mencari wanita untuk dijadikan model dan wanita itu ada di sebuah pasar. Dia menemukan seorang wanita yang bernama Anna dan menawarinya untuk menjadi model dan akan difasilitasi. Lalu Anna pun setuju. Singkat cerita, sampailah Anna di Paris dan laki-laki tadi menyambutnya. Welcome to Paris. Welcome to your new home. How are you? Anna diberikan sebuah apartemen dan diajaknya ke sana. Asisten memberitahu semua ruangan dan menunjukkan kamarnya. Terlihat Baron Tomboy yang sepertinya dia kaum lesbiola. Hahaha. Know where to find me. Thank you. Singkat waktu, Anna di makeover dan dia menjalani sesi pemotretan. Okay, look at me. Setelah selesai, Anna kembali ke kamar dan tidur wik-wik bersama Baron itu. Scene berganti kepada sebuah pesta di mana terlihat Anna dan kekasih ceweknya yang memberinya segelas champagne. Seorang bos mafia memperhatikannya dan menghampiri Anna. Makan malam Yuneng, apakah ini terlalu cepat? Kata si Oleg teh. Gak pakai lama, Anna dan Oleg pun langsung berkencan di salah satu hotel berbintang. Oleg terlihat sangat bernafsu, namun Anna mencoba menepisnya dan menanyakan sesuatu kepadanya. Apakah kau mata-mata? Kata si Anna teh. Lalu Oleg menjawab jika dia punya perusahaan yang membantu negara dan membantu negara yang tak berdaya seperti Palestina dan Suriah. Dia mengirimkan makanan dan juga senjata. Anna pun izin ke toilet. Sesampainya di toilet, Anna mengambil senjata. Lalu tiba-tiba Oleg pun moked. 3 tahun sebelum peristiwa itu, terlihat Anna dan kekasih cowoknya selesai wik-wik. Pacarnya adalah pecandu narkoba dan seperti biasa Anna selalu mendapatkan penyiksaan dari pacarnya. Scene beralih kepada Anna yang sedang berbelanja. Kekasihnya mengajaknya untuk ikut mengambil ATM. Ya, meski dia tidak punya ATM. Sesampainya di ATM, ternyata dia menyulik kakek tua dan memaksanya untuk mengambil uang dari ATM. Kakek itu disiksa dan dipukuli karena di ATM dia cuma ada sedikit. Terlihat mobil polisi datang dan mereka langsung tancap gas. Polisi itu mengejarnya dan Steve teman Anna menembaki mobil polisi itu hingga mobil mereka pun terpelanting. Dan mereka pun pulang ke apartemen. Terlihat seorang pria kekar yang bernama Alex. Dia duduk di apartemennya dan mengatakan, hidupmu bisa berubah dan kau bisa mengubahnya.
Sambil mengisi peluru, Alex bilang jika ini momennya. Terlihat kekasih Anna keluar dari kamar dan Alex menembaknya hingga dia pun moked. Beberapa hari yang lalu kau melamar kerja di Angkatan Laut kan? Ayahmu dulu letnan, riwayatmu menarik dan ada bakat dan kemampuan yang bisa kami asah. Kau begitu tenang, aku ingin menawarkanmu pekerjaan untuk bergabung di agen KGB. Setelah 5 tahun kau akan bebas dari tugas, kata si Alex teh. Anna mengatakan jika itu sama saja menunggu aku mati karena tugas itu sangat sulit. Lalu Anna membeset nadinya. Anna mengatakan jika dia tidak akan pernah mempercayai ucapan laki-laki. Lalu Alex mengatakan kata-kata yang membuat Anna ingin terus hidup. Entah kata-kata apa itu. 3 tahun kemudian lanjut di scene awal tadi. Anna diperiksa di kantor polisi sebagai saksi kematian Oleg yang sebenarnya Annalah yang menembaknya. Lalu datanglah seorang pria yang memperkenalkan diri sebagai Leo. Dia agen CIA yang ditugaskan di Paris. Kebetulan tanggal itu kau memasuki Le Mercy pukul 13.30 dan meninggalkan hotel pukul 14.30. Bisakah kau jelaskan, kata si Leo teh. Lalu Anna mengatakan jika dia mempunyai pacar seorang perempuan dan sangat cemburuan. Aku menolak berkencan dengan Oleg, kata si Anna teh. Itu bukan sebuah kejahatan kan? Lalu Leo pun pergi. 6 bulan sebelumnya terlihat Olga, anggota dari agen KGB. Alex merekomendasikan Anna untuk bergabung di KGB. Namun Olga mengatakan jika dia tidak punya pendidikan tinggi. Alex menjelaskan jika Anna pandai menembak, akting dan juga main catur. Olga meragukannya dan berkata dia menggairahkan dan bisa jadi perangkap seks. Selain itu aku tidak tahu potensinya. Anna mengucapkan kata-kata yang biasa diucapkan di agen KGB dan Anna pun disetujui dan direkrut di KGB untuk masa percobaan. I work for KGB, baby. I'll take that. One try. Scene berganti, Anna mendapatkan misi untuk membunuh seorang bos mafia. Dia ada di meja belakang dan ambil ponselnya. Lalu Anna meminta pistol. Aku akan tunggu di pintu belakang dan waktumu hanya 5 menit, kata si Olga teh. Anna pun memasuki restoran. Lalu dia melihat target dan Anna pun langsung menembak target. Namun sial, pistolnya ngepos. Para bodyguard target menyerang Anna, namun Anna terlihat lincah melawan mereka. Olga menunggu di belakang sementara Anna masih melawan para bodyguard. Target pun muncul dan menggaplok Anna. Lalu Anna mengambil garpu dan menghabisi target hingga target pun moked. Sudah 5 menit namun Anna belum keluar. Olga mengajak Alex pergi dan Alex mengatakan beri dia sedikit waktu lagi, mustahil menyelesaikannya dalam 5 menit. 5 minutes is impossible. Anna mendapat ponsel target dan berhasil menyelesaikan misi. Sementara Olga pergi meninggalkannya. Kelo aing teh ditinggalkan. 5 jam berlalu, Anna datang ke kantor Olga dan memberikan ponsel target. Batasnya 5 menit dan kau selesaikannya 5 jam, kata si Olga teh. Pistolnya kosong, apakah kau menjebakku? Kau tahu kenapa kakiku pincang? Kakiku terjebak di baja selama 3 hari. Instruktur memberiku obeng dan berkata, masalah tidak memberi peringatan. Lalu Olga menunjukkan obeng yang telah menyelamatkan hidupnya. Olga memberinya sebuah apartemen dan Olga mengatakan jika dia harus bersiap selama 14 hari. Anna keluar dari mobil dan memasuki apartemen barunya. Alex menelpon Anna menanyakan apakah apartemennya nyaman dan Alex mengajaknya untuk bertemu. Namun Anna diberikan banyak sekali dokumen hingga dia menunda pertemuan mereka. Scene beralih kepada Jack yang sedang mencari kelapa muda seksoid. Temannya menyarankan jika banyak kelapa muda di Taman Ismail. Di sisi lain, Olga memberi aba-aba kepada Anna bahwa Jack akan tiba di pasar dalam 5 menit.
Oh ya guys, ini scene awal tadi ketika seseorang mencari Anna untuk dijadikan model ya. Kembali kepada Olga yang menghubungi Anna yang menanyakan hidup barunya dan orang di sekelilingnya. Anna menjawab hidupnya normal dan ada gadis Perancis yang menggodanya. Bagaimana dengan seksnya? Berpacaran dengan perempuan bisa jauhkan dari predator, jangan sampai menghalangi tugasmu dan bersiaplah, kata si Olga teh. Kembali ke scene awal saat Anna membunuh Oleg. Dia bertemu di pesta dan Olga memantaunya dari CCTV. Bodyguard Oleg menunggu di luar dan Anna juga menembaknya. Anna keluar hotel dan ada dua sosok Anna untuk mengecoh CCTV. Anna mendatangi petugas CCTV, membunuh mereka dan mengambil rekaman CCTV itu. Dia pun keluar hotel dengan baju yang berbeda, sementara salinannya keluar setelahnya. Olga menelpon Anna dan menanyakan tentang interogasinya. Anna bilang semua terkendali dan aku dilepaskan. Jauhi masalah sampai minggu depan, kau kembali ke Moskow, kata Olga teh. Kembali kepada Anna yang sudah di apartemen Moskow, terdengar bel berbunyi dan Alex pun datang. Melihat Alex yang gagah dan tampan, jiwa liar Anna pun meronta-ronta dan mereka pun mantap-mantapan. Uhuy, aye. Scene berganti kepada Olga dan Vasiliev, ketua KGB. Lalu Olga mengatakan jika Anna sudah terlatih dan Anna resmi bergabung di KGB. Vasiliev mengatakan, apakah kau punya pertanyaan? Namun Anna menjawab, kalau sudah 5 tahun apakah aku bisa bebas? Mendengar itu Vasiliev langsung naik pitam. Lalu Anna mengatakan, aku sudah menghabisi 27 target dalam 2 tahun. Namun Vasiliev malah menodongkan pistol ke Anna. Hanya satu cara kau bisa tinggalkan KGB, yaitu kalau kau mati, kata si Vasiliev teh. Anna kembali ke apartemen Mondi. Terlihat Mondi sangat kegirangan melihat Anna datang. Ayang, kau mau mana yang dulu, bercinta atau makan dulu? Namun Anna mengatakan jika dia ingin jalan-jalan keluar. Anna keluar dan meminjam ponsel turis Jepang dan menelpon Alex. Kunaon atuh neng, ini teh nomor siapa, kata Alex. Wanita Jepang meminjamkanku ponsel, apakah ini hidupku? Alex menunggu ditembak. Lalu Alex menjawab, jika jangan kau mendengarkan Vasiliev, ada cara lain kok. Kau juga menjanjikan kebebasanku dalam 5 tahun kan? Tapi sebelum itu aku pasti sudah mati, kata si Anna teh. Lalu Alex mengatakan, kekuasaan akan berganti dan musuh akan habis, tetaplah hidup dan biarlah waktu yang menjawab, kata si Alex teh. Anna kembali ke apartemen dan Mondi sudah siap dengan cangcut mahalnya. Ayang, aku kangen nih, kita wik-wik kuy. Milan, Italia, di mana terlihat Anna yang sedang menjalani sesi pemotretan. Namun sang fotografer menerima telepon dan Anna diminta untuk tidak bergerak. Karena kesal, Anna menggaplok fotografer itu dan memotonya dengan posisi konyol. Anna keluar dan masuk ke mobil Alex. Alex terus mengomel. Lalu Anna mengatakan, berikan berkasnya dan kau diam, kata si Anna teh. Target selanjutnya Wertenbeck, diplomat Jerman dengan kedutaan besar di Polandia. Dia tidak bisa disogok, tapi dia punya satu kelemahan, kata Olga teh. Wertenbeck menunggumu. Di mana senjatanya? Di kamar mandi Westfel kedua, kata Alex. Bawakan koper, atasnya kunci, dokumen dan juga sidik jari, kata si Olga teh. Lalu Anna memulai misinya. Anna datang dengan kostum super cat yang bikin jiwa-jiwa lelaki bergejolak. Lalu Anna izin ke kamar mandi dan mengambil pistol yang sudah disiapkan. Anna keluar dari hotel dan kembali kepada Olga. Kau 12 menit di dalam, mana jari telunjuknya? Bagaimana bisa misi berhasil tanpa ada sidik jarinya? Lalu Anna mengatakan, ini semua salahku, aku akan menyelesaikan misi ini. Lalu Olga menyuruhnya untuk mengambil kembali jam tangannya yang tertinggal. Anna balik lagi ke hotel dan kembali kepada Olga dan membawa potongan jari Wertenbeck. Boleh aku tidur, kata si Anna teh. Lalu Anna mengatakan, apakah harus ada lagi yang aku bunuh atau kumutilasi, sambil menangis. Lalu Olga menyuruh Anna berlibur selama seminggu kemana saja dan bawalah Mondi kekasih wanitanya. Ingat ya, tidak lebih dari 1 pekan, kata si Olga teh.
Liburan coy, uhuy. Terlihat dua pasangan lesbiola bernyancut mahal sedang berjemur di Hawaii. Lalu seorang lelaki menawarinya minum dan Mondi menghempasnya. Mondi mengajak Anna ke kamar dan Anna bilang, "Duluan aja sayang, nanti aku susul ya." Singkat cerita, liburan selesai dan Anna kembali ke mobil. Lalu Anna membawakan Olga oleh-oleh. Misi ke-107 menghabisi mafia, sukses. Misi ke-210 menghabisi bos mafia, sukses. Misi ke-331 menghabisi petugas kereta api, sukses. Misi ke-401 menghabisi bos besar, sukses. Misi ke-507 meracuni politikus, sukses. Membunuh bos mafia judi, sukses. Mencekik bos mafia minyak, sukses. Dengan berlenggang, Anna memasuki mobil Olga. Lalu Olga mengatakan, "Tahun ini kerjaanmu bagus, kau kembali ke Moskow minggu depan." "Wik-wik dulu lah, capek aing mau dari mafia mulu," kata si Anna teh. Scene berganti kepada Anna dan Vasiliev yang sedang main catur. "Kuakui awalnya aku meragukanmu, perempuan yang terlalu cantik. Omong-omong, Olga meminta kau untuk diberi kehormatan. Namamu akan terukir di tembok depan dan pesangon akan diberi kepada warisanmu." Lalu tiba-tiba 3 bulan sebelum kejadian itu, terlihat Anna yang sedang bersiap membunuh Wartenberg. Lalu anggota CIA menyerangnya dan memborgolnya sehingga jam tangannya jatuh. Terlihat Leo, lelaki di scene awal tadi, dia mengatakan, "Sudah kubilang kita akan berjumpa. Aku bisa menuntutmu atas kematian Oleg Freelenkov dan pengawalnya. Aku bisa memenjarakanmu sekarang juga. Ada solusi kedua, yaitu kurekrut kau di CIA dan kau akan tetap hidup," kata si Leo teh. Lalu Anna mengatakan, "Tembak saja aku, pilihan yang sama, menjadi budak atau mati. Pikirmu kau lebih baik dari Rusia?" kata si Anna teh. Namun akhirnya Anna menyetujui penawaran Leo dan bergabung di CIA. Lalu Anna kembali ke Olga dan kalian masih ingat kan jam tangan yang tertinggal? Anna kembali kepada Leo meminta sidik jari yang lupa dan juga jam tangan yang tertinggal. Lalu Anna memotong jari Wartenberg untuk diserahkan ke Olga. Kembali ke pantai saat berjemur tadi, Anna memasuki toilet dan bertemu dengan Leo. Anna mengatakan jika Leo harus memegang janjinya, setelah setahun dia harus membebaskan Anna. Malam pun poek. Terlihat Anna dan Mondi sedang dinner dan Mondi bercerita jika dia sudah membeli rumah baru. Namun Anna hanya melongo. "Kau mendengar ceritaku?" kata si Mondi teh. Lalu Anna bilang, "Tidak sama sekali." Mondi pun pergi karena ceritanya tidak didengarkan sama sekali. Olga menelpon Anna, "Bagaimana liburanmu?" Dan Anna menjawab, "Apakah kau mengintaiku?" "Itu tugasku," kata si Olga teh. Lalu telepon pun ditutup. Scene berganti kepada Leo dan Anna yang sedang ingin mantap-mantap. Lalu bodyguard Olga melihat mereka dari teropong. Terlihat Anna dan Leo sedang di kamar, lalu mengatakan jika pihak CIA ingin menyingkirkan pemimpin KGB. "Kami tahu cara memasukkan senjata tanpa terdeteksi sensor. Lakukan misi ini lalu kau bebas ke Hawaii. Kebebasan mutlak dan perlindungan mutlak." Alex kaget dan Anna menyuruhnya tiarap lalu membiusnya. Anna menyalin berkas pemimpin KGB lalu pergi dari ruangan itu. Terlihat Alex memencet tombol darurat lalu asisten pun keluar. Alarm darurat berbunyi, sementara di luar terlihat Leo yang sedang menunggu Anna. Kembali kepada Anna yang sedang bergelut melawan semua petugas yang ada di sana. Dan Anna pun berhasil meloloskan diri. Karena Anna tak kunjung datang, Leo pun pergi meninggalkannya. Scene berganti kepada Mondi yang diserbu Leo dan prajuritnya. Leo mengatakan, "Apakah kau tahu Anna? Kami sudah menyadap apartemenmu. Kalau Anna kesini, beritahu kami."
Scene berganti di kota New York. Terlihat Leo yang menanyakan Anna apakah dia masih hidup. Lalu bodyguardnya menjawab mungkin dia sudah tewas. Lalu Leo menerima pesan yang berbunyi, Senin 14 jam 2 temui aku di Taman Paris, Anna. Hari itu pun tiba. Leo mendatangi taman dan rombongan CCTV yang bersembunyi. Lalu Alex pun ada di sana dan Olga mengontrolnya dari ruangan CCTV. Melihat banyak sekali kejanggalan, Alex ingin dikeluarkan dari tempat itu, namun Olga memintanya untuk tetap diam. Lalu datanglah Anna, dia mencium Alex dan juga mencium Leo. Apakah ada kekasih lain, kata si Leo teh. Tidak, cuma kalian, kata si Anna. Aku ingin pamit selamanya. Lalu Anna memberikan kopian dokumen dari KGB kepada Leo dan memberikan kaset CIA kepada Alex. Leo berpikir kenapa dia bisa mendapatkan kopian dan dia teringat waktu dia tidur bersama Anna. Kalian sudah dapat milik kalian kan, kata si Anna. Anna berkata, kalau aku bebas kau akan memihakku kan? Lalu, aku tidak berjanji, sudah kubilang akan kuusahakan, kata si Alex teh. Pulanglah ke rumahmu, ke keluargamu, paham? Lalu Anna pun pergi. Terlihat Olga yang sedang memantau dan dia pun marah karena Anna pergi. Olga pun menghampiri Anna dan tiba-tiba mendengar tembakan, Leo dan Alex pun saling mengacungkan pistol dan anak buah mereka memisahkan mereka. Tiga bulan sebelum kejadian itu, di Paris terlihat Anna masuk ke mobil Olga. Lalu Olga menyuruh supirnya membeli kopi. Olga mengatakan kepada Anna, aku tahu pihak Amerika menghubungimu. Jammu hilang saat itu dan ada bekas borgol di tanganmu. Kita rahasiakan ini, apapun rencana CIA kau harus lapor kepadaku. Lalu Anna pun pergi. Selang beberapa hari Anna melaporkan jika CIA ingin membunuh Vasiliev. Anna disuruh mengeksekusinya. Olga menanyakan kepada Anna, apa yang kau dambakan? Lalu Anna pun menjawab, aku ingin kebebasan. Turuti perintahku dan kau akan bebas, kata si Olga teh. Kembali kepada Anna yang ditembak, ternyata dia tidak moket dan digantikan oleh tubuh orang lain. Leo melihat dari CCTV dan ingin melihat wajah Anna dari dekat, namun wajahnya keburu ditutup. Anna memasuki lorong rahasia yang sudah disetting KGB, dia pun berganti pakaian. Anna mendapatkan kebebasan yang mutlak sesuai perjanjiannya dengan Olga, dan orang KGB pun tidak ada yang tahu jika Anna masih hidup. Scene berganti kepada Olga yang menggantikan posisi Vasiliev. Lalu Olga melihat laptop dan terdapat rekaman Anna yang berbunyi, Olga tersayang, kalau kau terima pesan ini semua berjalan sesuai rencana. Kau sudah menggantikan posisi ketua KGB dan aku sudah bebas. Tapi yang tak bisa aku lakukan adalah menghapus berkasku dari database. Ku terapkan semua ajaranmu selama ini dan sekarang aku berhenti. Kuharap kau menghormati keputusanku. Lalu Olga tersenyum dan menghapus data Anna dari riwayat KGB. Dan film pun berakhir. What's up gengs? Gimana? Sangat lihai bukan? Anna yang selalu tepat menembak sasaran akhirnya menuntaskan misi dalam 5 tahun. Sebuah pesan moral dari film ini adalah tentang sebuah komitmen. Olga yang menepati janjinya untuk membebaskan Anna ketika misi sudah selesai. Ingat ya gengs, orang yang besar adalah orang yang bisa memegang kata-katanya, memegang janjinya, dan memegang komitmen. Oke gengs, mungkin segitu saja pembahasan dari film Anna ini. Semoga kalian menyukai alur ceritanya. Dan seperti biasa, jika kalian suka silahkan subrek aja, biar kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari seliramu. Thanks for watching and then see you on next video. Bye bye.